Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratini dari kelas A32. Untuk pertemuan kedua, kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran sepanjang hayat. Selanjutnya kita belajar tentang apa saja isi dari pembelajaran sepanjang hayat itu. Yang pertama ada konsep, yang kedua ada kepentingan, ketiga ada cara pengamalan. Dibagi menjadi dua, yaitu pelan dan budaya. Terus yang keempat faktor yang mempengaruhi, yaitu implikasi dan pengaruhnya. Kita bahas sebentar. Konsep pembelajaran sepanjang hayat adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pembelajaran yang berlangsung sepanjang hayat, yaitu mencakup berbagai aspek dan metode pembelajaran yang dapat dilakukan di berbagai tahapan kehidupan. Dan kepentingan pembelajaran sepanjang hayat terletak pada kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu, mempersiapkan mereka menghadapi perubahan dan tantangan di masyarakat, serta mendukung perkembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Apa saja cara pengamalannya, yaitu dari pelatihan dan workshop atau kegiatan yang memfasilitasi belajar keterampilan baru, dan kursus online memungkinkan individu belajar sesuai dengan waktu dan tempat yang mereka pilih. Lanjut, apa saja faktor yang mempengaruhi pembelajaran sepanjang hayat, yaitu pelan budaya. Faktor budaya dan kebiasaan masyarakat dapat mempengaruhi cara dan keinginan individu dalam belajar seumur hidup. Selanjutnya, implikasi pengaruh. Memahami dampak dari faktor-faktor ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan seumur hidup. Ada beberapa hal penting dalam pembelajaran sepanjang hayat. Yang pertama yaitu adaptasi terhadap perubahan. Di dalam dunia yang terus berubah ini, pembelajaran sepanjang hayat memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tren industri, dan perubahan sosial. Ini membantu mereka tetap relevan di pasar kerja. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus dapat membantu individu untuk mengembangkan keterampilan baru. Keterampilan ini bisa berkaitan dengan karir, hobi, atau minat pribadi, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Dapat melalui pembelajaran, individu dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mereka, yang berdampak positif pada kehidupan sehari-hari, hubungan sosial, dan kesehatan mental. Keempat, yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Dengan terus belajar dan menguasai keterampilan baru, individu dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Ini juga membuka peluang baru baik secara profesional maupun pribadi. Yang kelima, kemandirian dan kreativitas. Pembelajaran sepanjang hayat mendorong individu untuk berpikir kritis dan kreatif. Mereka belajar untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Yang keenam, keterlibatan sosial. Pembelajaran juga dapat memperkuat keterlibatan sosial. Individu yang terlibat dalam kegiatan belajar seringkali lebih aktif dalam komunitas mereka, berkontribusi pada pembangunan sosial. Dan yang ketujuh yaitu kesehatan mental dan emosional. Terus belajar dapat memberikan stimulasi mental
Simulasi mental yang penting, menjaga otak tetap aktif dan sehat. Aktivitas belajar juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan. Jadi, pembelajaran sepanjang hayat sangat penting dalam membentuk individu yang adaptif, kompeten, dan terlibat dalam masyarakat. Hal ini menjadi kunci untuk mencapai potensi penuh dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Mengizinkan semua orang untuk memperoleh pengetahuan yang seharusnya agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam mendapatkan ilmu yang baru. Penting sekali terhadap pengetahuan bagi semua individu dengan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dan ilmu. Kita mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat. Pengetahuan yang luas tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan komunitas secara keseluruhan. Melalui pendidikan yang inklusif, kita menciptakan lingkungan di mana semua orang dapat berkembang dan berkontribusi secara maksimal. Paul Lengren, pegawai Pertumbuhan Pendidikan UNESCO, dalam laporannya menyatakan bahwa pendidikan seharusnya tidak berhenti pada usia anak-anak atau remaja saja. Pendidikan perlu menemani seseorang sepanjang hidupnya. Hal ini menekankan bahwa pendidikan seharusnya menjadi proses yang berkelanjutan dan tidak terbatas pada fase-fase tertentu dalam kehidupan. Pendidikan harus berlangsung sepanjang hayat, memungkinkan individu untuk terus belajar dan berkembang dalam berbagai aspek. Dengan pendekatan ini, setiap orang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, memperoleh keterampilan baru, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendidikan yang berkelanjutan juga mendukung pembentukan masyarakat yang lebih cerdas dan adaptif. Memastikan kemampuan yang terdapat dalam sumber daya manusia diasah agar dapat mencapai tingkat kecemerlangan yang diinginkan oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Penting pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai kecemerlangan. Dengan mengasah kemampuan individu, kita tidak hanya meningkatkan potensi pribadi, tetapi juga berkontribusi dalam kemajuan masyarakat dan negara. Proses ini melibatkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang relevan, yang bertujuan untuk menciptakan individu yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan. Kecemerlangan yang dicapai akan membawa dampak positif, baik secara sosial maupun ekonomi, bagi komunitas dan bangsa secara keseluruhan. Konsep pembelajaran sepanjang hayat ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya ilmu. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Alaq yang menunjukkan bahwa meskipun beliau buta huruf, Allah memerintahkan beliau untuk membaca. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan dan pengetahuan adalah hak setiap individu, tanpa memandang latar belakang. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan seorang Muslim. Memastikan perkembangan dan peningkatan profesionalisme guru yang sejalan dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi dari waktu ke waktu. Ini menekankan pentingnya pengembangan profesionalisme guru agar dapat mengikuti perubahan dan tantangan yang muncul seiring waktu. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, guru dapat memberikan pendidikan yang lebih baik dan relevan bagi siswa. Proses ini menyangkut
pelatihan, seminar, dan pembelajaran berkelanjutan yang memungkinkan para pendidik untuk beradaptasi dengan metode pengajaran terbaru dan memahami kebutuhan siswa. Peningkatan profesionalisme guru sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Yang pertama yaitu pendidikan formal. Dengan mengikuti program pendidikan di sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lainnya yang terstruktur. Yang kedua, pendidikan non-formal, seperti mengikuti kursus, pelatihan yang tidak terkait pada kurikulum formal tetapi tetap memberikan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, pembelajaran secara mandiri dengan cara membaca buku, mengikuti kursus online, atau menggunakan sumber daya digital untuk belajar secara mandiri. Yang keempat, pengalaman praktis. Biasanya menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari atau melalui pengalaman kerja yang memungkinkan pembelajaran dari praktek. Dan yang terakhir, dengan kegiatan sosial dan komunitas. Terlibat dalam kelompok diskusi, seminar, atau kegiatan komunitas yang mendorong pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Rencana pembelajaran pribadi merupakan suatu strategi yang dirancang untuk membantu individu dalam mengidentifikasi tujuan belajar, serta metode dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan rencana ini, seseorang dapat menyesuaikan proses pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing. Rencana ini juga mendorong refleksi diri dan evaluasi berkala, sehingga individu dapat memantau kemajuan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Melalui pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih efektif dan terarah, memungkinkan individu untuk mencapai potensi maksimalnya. Budaya menyelidiki yaitu suatu sikap atau pendekatan yang mendorong individu untuk mencari pengetahuan dan pemahaman melalui eksplorasi, pertanyaan, dan analisis. Dalam konteks pendidikan, budaya ini mengajak siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar dengan cara mengajukan pertanyaan, melakukan penelitian, dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Dengan mengembangkan budaya menyelidik, individu menjadi lebih kritis, kreatif, dan mandiri dalam berpikir. Hal ini juga meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang ada di sekitar, serta memperkuat keterampilan dalam pengambilan keputusan. Plan pembangunan pribadi terdiri dari 6. Yang pertama yaitu pendidikan dewasa, selanjutnya homeschooling, ketiga pendidikan lanjutan, keempat pembelajaran maya, dan kelima pelatihan dalam perkhidmatan, dan yang terakhir sahut cabaran semasa. Selanjutnya kita akan membahas materi ini satu persatu. Pendidikan dewasa yang berkonsep formal bertujuan untuk memperoleh keterampilan dan sertifikat yang diperlukan untuk memulai karir. Program ini mencakup berbagai kursus yang sesuai dengan kebutuhan industri dan membantu individu untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja dengan lebih percaya diri. Jadi, pendidikan dewasa merupakan suatu bentuk pembelajaran yang ditunjukkan untuk orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan atau pengetahuan mereka. Dalam konteks formal, pendidikan ini sering
kali diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang menawarkan program sertifikat atau diploma. Program ini sangat penting karena memberikan kesempatan bagi individu untuk mendapatkan kualifikasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Dengan mengikuti pendidikan dewasa, peserta dapat mempelajari keterampilan baru, memperdalam pengetahuan di bidang tertentu, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Selain itu, pendidikan dewasa juga membantu individu dalam pengembangan diri dan mencapai tujuan karir mereka. Homeschooling yang berkonsep tidak formal dijalankan di rumah. Homeschooling adalah metode pendidikan yang dilakukan di rumah, di mana orang tua atau pengasuh bertanggung jawab sebagai pengajar. Dalam schooling, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak, memberikan kebebasan dalam memilih materi yang ingin dipelajari. Metode ini memungkinkan anak untuk belajar dengan lebih fleksibel, baik dari segi waktu maupun cara pembelajaran. Selain itu, homeschooling mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam proses belajar, sehingga memperkuat hubungan antara orang tua dan anak. Dengan pendekatan ini, anak dapat mengembangkan berbagai keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri. Pendidikan lanjutan yang berkonsepkan formal dan dijalankan di institusi pengajian tinggi. Pendidikan lanjutan merupakan bentuk pendidikan formal yang dilaksanakan di institusi pengajian tinggi seperti universitas atau akademi. Program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidang studi tertentu dan biasanya menghasilkan gelar atau sertifikat akademik. Dalam pendidikan lanjutan, mahasiswa tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja. Proses pembelajaran melibatkan penelitian, diskusi, dan proyek yang mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan profesional. Dengan mengikuti pendidikan lanjutan, individu dapat meningkatkan kompetensi, memperluas jaringan, dan meningkatkan peluang karir di masa depan. Latihan dalam perkhidmatan atau job training yang berkonsep formal atau tidak formal untuk meningkatkan profesionalisme dan kemahiran melalui bengkel atau kursus yang dianjurkan oleh organisasi. Latihan dalam perkhidmatan atau job training adalah program yang dirancang untuk meningkatkan profesionalisme dan keterampilan karyawan melalui kegiatan formal maupun tidak formal. Program ini sering kali diselenggarakan dalam bentuk bengkel, kursus, atau seminar yang dianjurkan oleh organisasi. Melalui latihan ini, peserta dapat mempelajari teknik dan metode terbaru yang relevan dengan pekerjaan mereka, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan produktivitas. Latihan dalam perkhidmatan juga memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan antar rekan kerja, serta memperkuat keterampilan tim. Dengan mengikuti program ini, karyawan dapat beradaptasi lebih baik terhadap perubahan dan tantangan di lingkungan kerja. Pembelajaran maya yang berkonsep formal dan tidak formal berasaskan pembelajaran diri menggunakan alat multimedia dan sumber dalam talian. Pembelajaran maya adalah bentuk pendidikan yang dapat bersifat formal maupun tidak formal.
di mana peserta belajar secara mandiri menggunakan alat multimedia dan sumber daya dalam jaringan atau online. Metode ini memungkinkan individu untuk mengakses berbagai materi pembelajaran seperti video, artikel, dan kursus interaktif kapan saja dan di mana saja. Dengan pembelajaran maya, peserta dapat belajar sesuai dengan ritme dan kebutuhan mereka sendiri, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi proses belajar. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran maya juga mendorong keterlibatan aktif peserta yang dapat berinteraksi dengan materi dan sesama pembelajar melalui forum atau platform diskusi. Dengan demikian, pembelajaran maya menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di era digital. Jabaran semasa adalah kemampuan untuk menghadapi dan menanggapi perubahan serta tantangan yang muncul dalam lingkungan kehidupan dan pekerjaan saat ini. Dalam dunia yang terus berkembang, individu dituntut untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kemajuan teknologi, perubahan pasar, dan dinamika sosial. Dengan mengembangkan sikap proaktif dan keterampilan yang relevan, seseorang dapat mengatasi rintangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Hal ini juga mencakup pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan fleksibilitas yang sangat penting untuk sukses dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan tidak terduga. Melalui sikap positif dan kesiapan untuk belajar, individu dapat meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan pribadi maupun profesional. Budaya menyelidik adalah suatu pendekatan yang mendorong individu dan kelompok untuk secara aktif mencari pengetahuan, informasi, dan pemahaman melalui metode penelitian dan eksplorasi. Dalam konteks pendidikan dan pekerjaan, budaya ini menekankan pentingnya bertanya, mengamati, dan menganalisis fenomena untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Dengan mengembangkan budaya menyelidik, individu diajak untuk berpikir kritis, kreatif, dan sistematis dalam menghadapi tantangan. Selain itu, budaya ini juga mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan di antara anggota tim, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Dengan demikian, budaya menyelidik berkontribusi pada pengembangan kompetensi dan daya saing dalam berbagai bidang. Penyelidikan merupakan salah satu aktivitas yang sangat efektif dalam pembelajaran sepanjang hayat, karena melalui proses ini, individu mulai berpikir secara kritis dan analitis. Dalam penyelidikan, seseorang merancang langkah-langkah yang perlu dilakukan, kemudian melakukan tinjauan dengan membaca berbagai bahan, termasuk hasil temuan dari penelitian pihak lain. Dengan cara ini, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mengembangkan keterampilan dalam mengevaluasi informasi dan menyusun argumen yang logis. Proses penyelidikan ini mendorong rasa ingin tahu dan ketekunan, yang sangat penting untuk pertumbuhan pribadi dan profesional sepanjang hayat. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi amalan penyelidikan dan implikasinya. Yang pertama, faktor-faktor mempengaruhi amalan penyelidikan. Amalan penyelidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk motivasi individu, lingkungan sosial, dan sumber daya yang tersedia.
Motivasi yang tinggi mendorong seseorang untuk melakukan penyelidikan dengan lebih tekun, sementara lingkungan yang mendukung seperti akses ke fasilitas penelitian dan kolaborasi dengan rekan sejawat juga berperan penting. Selain itu, ketersediaan sumber daya seperti bahan bacaan, teknologi, dan dana dapat mempengaruhi kualitas dan kedalaman penelitian yang dilakukan. Yang kedua yaitu implikasi amalan penyelidikan. Implikasi dalam amalan penyelidikan sangat signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, penyelidikan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan kritis yang berguna dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sementara bagi masyarakat, hasil penyelidikan dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi, mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, amalan penyelidikan tidak hanya memperkaya pengetahuan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi yang luas bagi perkembangan masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi amalan penyelidikan. Yang pertama yaitu persepsi guru terhadap kepentingan penyelidikan. Persepsi guru mengenai pentingnya penyelidikan sangat mempengaruhi keterlibatan mereka dalam aktivitas ini. Guru yang memahami manfaat penyelidikan sebagai alat untuk meningkatkan praktik pengajaran dan pembelajaran cenderung lebih aktif dalam melakukan penelitian. Yang kedua, kemahiran melaksanakan penyelidikan. Kemahiran dalam melaksanakan penyelidikan, termasuk keterampilan analisis dan metodologi, juga berperan penting. Guru yang memiliki latar belakang pendidikan dan latihan dalam penyelidikan lebih cenderung untuk lebih dan menghasilkan penelitian yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu kesesuaian iklim sekolah bagi melaksanakan penyelidikan. Iklim sekolah yang mendukung seperti adanya kebijakan yang memfasilitasi penyelidikan dan dukungan dari pihak pengelola dapat meningkatkan motivasi guru untuk melakukan penelitian. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung dapat menjadi penghalang. Selanjutnya, cabaran melaksanakan penyelidikan. Terdapat berbagai cabaran yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan penyelidikan, seperti kekurangan waktu, sumber daya, dan dukungan. Cabaran ini dapat menghalangi mereka untuk melaksanakan penelitian dengan efektif. Yang selanjutnya yaitu faktor masa menjalankan penyelidikan. Kesibukan dalam tugas pengajaran dan tanggung jawab lainnya seringkali membatasi waktu yang tersedia untuk penyelidikan. Pengelolaan waktu yang efektif sangat diperlukan agar guru dapat menyelesaikan penelitian. Amalan penyelidikan memiliki beberapa implikasi positif yang signifikan dalam konteks pendidikan. Yang pertama, yaitu membantu memperbaiki amalan proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui penyelidikan, guru dapat mengevaluasi dan memperbaiki metode pengajaran mereka, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik bagi pelajar. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang amalan bilik darjah. Penyelidikan memberikan kesempatan bagi guru untuk mendalami dinamika bilik darjah, meningkatkan pemahaman tentang cara pelajar belajar dan berinteraksi, serta menerapkan strategi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu memberikan tumpuan kepada isu atau masalah semasa. Dengan melakukan penyelidikan, guru dapat mengidentifikasi dan menangani isu-isu terkini yang relevan dengan pendidikan, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dan berkesan. Yang keempat yaitu membantu guru lain menyelesaikan masalah yang hampir serupa. Hasil penyelidikan yang
dikongsi dapat menjadi rujukan bagi guru lain yang menghadapi masalah serupa, memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan di kalangan pendidik. Yang selanjutnya, merancang huraian mata pelajaran dengan lebih berkesan. Penyelidikan memungkinkan guru untuk merancang huraian mata pelajaran yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pelajar, menjadikan pembelajaran lebih relevan. Dan yang terakhir yaitu memperbaikikan kaidah pengajaran dan pembelajaran. Dengan hasil penyelidikan, guru dapat memperbaikikan kaidah pengajaran dan pembelajaran, yang pada gilirannya memudahkan pencapaian objektif pembelajaran dan memenuhi gaya belajar yang berbeda. Secara keseluruhan, amalan penyelidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan pelajar untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sekian penjelasan materi kedua dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.